Di warung wangsit. Masih di warung wangsit sendiri, Tutur kini masih duduk di pinggir sungai bersama Tika. Jeber sengaja tak memanggil dan membiarkan Tutur agar lebih tenang dan agar leluasa mengobrol bersama Tika. Dan Jenong sendiri membantu Jeber melayani pembeli dan menyuruh Aji menjaga parkir. Wangsit sendiri belum pulang juga, bahkan sampai motor barunya datang. Wangsit belum kembali juga. Jeber sudah mengechatnya berkali-kali, namun Wangsit tak membalas, bahkan tak mau mengangkat telepon Jeber. Dan tak hanya Jeber, Tutur sendiri cemas memikirkan Wangsit. Belum saja menjelaskan kejadian yang sesungguhnya, Wangsit sudah menuduhnya macam-macam. Dan Tutur bingung bagaimana nanti menjelaskannya pada Wangsit. Ternyata kamu bener, Nong. Yang aku heran, kenapa kamu bisa curiga sama dia? Ber, aku bukan sepertimu. Aku tahu mana orang yang beres dan orang yang gak beres. Dari awal mula aku lihat dia ketika Winda dulu masih di sini, aku udah curiga saat dia datang berdua dengan teman cowoknya. Dari tatapan matanya aja, udah kayak psycho. Wih, ngeri. Tapi yang aku pikirin sekarang itu, Tutur. Aku kasihan juga sama dia. Kalau Mas Wangsit gak buru-buru ngasih kepastian sama Tutur. Tapi, kalau aku mendengar dari pembicaraan Mas Wangsit saat memarahi Tutur tadi, Tutur menolak Mas Wangsit. Hah? Nolak? Iya, dan itu yang membuat Mas Wangsit marah. Karena ternyata di balik penolakan Tutur itu, karena Tutur memilih Cimo. Gak masuk akal. Tutur itu cinta mati sama Mas Wangsit. Gak mungkin dia mau sama Cimo. Aku tahu, tapi aku juga penasaran. Apa yang membuat Tutur menolak Mas Wangsit? Apa mungkin karena Mas Wangsit terlalu bertele-tele? Begitu ada orang ketiga masuk dan memberi kenyamanan, merasa dihargai, pindahlah ke lain hati. Yang gak nyalain juga sih, karena ini juga yang aku alami. Ucap Jeber menatap Jenong. Mau orang ketiga, keempat atau ke-10 sekalipun, kalau di hatiku tetap kamu, ya tetap kamu. Aku cuma kecewa, tapi rasa cintaku gak berubah. Dan aku yakin, sama seperti yang aku rasakan, di hati Tutur masih ada Mas Wangsit. Karena gak semudah itu melupakan orang yang benar-benar kita sayang. Suun ya, baru kali ini aku benar-benar merasa disayang sama seseorang. Ya, meski seseorang itu berbatang, tapi kan berlubang. Pengen. Mulai. Dah, aku mau ngantar nasi dulu. Abis ngantar ya, secelup aja. Moh. Di pinggir sungai sendiri, Tika masih mengobrol dengan Tutur. Tika, aku mau jujur sama Tika, tetapi takut Tika sedih. Tutur takut Tika kecewa. Ada apa, Tur? Bilang aja. Tetapi Tika jangan marah ya. Tutur takut Tika gak mau temenan sama Tutur lagi. Kenapa marah? Kalau kamu gak salah, kenapa aku harus marah? Jujur aja. Janji ya, Tika masih mau temenan sama Tutur. Iya janji, sekarang kamu mau jujur, apa yang mau kamu omongin? Tika, sebenarnya yang kemarinan ngirim pesan ke kamu itu bukan Tutur, tapi Mas Wangsit. Maksud kamu? Mas Wangsit suka sama kamu. Jadi bukan kamu? Bukan, maaf ya, jangan marah sama Tutur. Tutur baru tahu ketika melihat pesan Mas Wangsit di HP-nya, ketika Tutur pinjem, pas mau lihat nomor Tika, mau Tutur save di HP baru. Tapi kan kemarin pas aku tanya, ini Mas Wangsit atau Tutur, kamu langsung video aku. Itu HP baru dan itu Tutur sendiri, tetapi sebelumnya bukan Tutur, tapi Mas Wangsit yang ngechat kamu. Maaf, jujur Tutur nggak suka Tika. Maksud Tutur suka sama Tika, suka berteman, tetapi Tutur nggak mau pacaran. Tutur nggak suka perempuan. Tutur suka Mas Wangsit masuk kamu. Maafin Tutur ya. Tika merunduk lesu. Tika, maaf. Tika jangan marah sama Tutur. Tutur masih mau temenan sama Tika. Tika diam. Tika. Kamu bener-bener unik, Tur. Kamu aneh.
kamu langka, kamu beda, kamu... Sudahlah, aku gak marah kok, aku hanya sedikit shock, gak nyangka. Tapi kalau kamu berniat baik membantu Mas Wangsit untuk mendekatiku, maaf, aku gak suka sama Mas Wangsit, dan aku juga gak mungkin suka sama kamu lagi. Oke, kita berteman. Tika gak marah kan? Tutur sedih kalau Tika marah. Tika orang baik. Tika udah nolong Tutur. Tutur gak mau kehilangan teman seperti Tika. Tika masih mau main kesini kan? Nemuin Tutur. Tentu, pasti aku kesini makan rujak lontong. Janji? Janji. Tika nangis? Enggak, cuma kelilipan kayaknya, anginnya kenceng. Tika, Tutur tahu, Tika sedih karena Tutur. Enggak, ini loh, godongnya banyak yang gugur. Seketika Tutur mengusap pipi Tika. Usapan pipi Tutur justru membuat Tika tak bisa menyembunyikan tangisnya. Tika, Tik, cabut yuk. Tur, sorry ya, Tika mau balik dulu. Tika. Seketika Tika pergi begitu saja meninggalkan Tutur yang jujur ikutan sedih. Tutur bingung harus bagaimana. Di sisi lain Tutur masih ketakutan memikirkan Wangsit. Di sisi lain Tutur tak tega melihat Tika menangis karenanya. Tutur berhati lembut. Tutur tak bisa melihat orang lain sedih karenanya. Karena Mbak Tutut pernah bilang, biarkan orang lain menyakiti kita, tapi jangan biarkan kita menyakiti orang lain. Ya, Tutur seketika rindu dengan Mbak Tututnya, tapi tak berani untuk menceritakan apa yang ia alami sekarang. Takut Mbak Tutut justru memarahinya. Ya, belajar dari kesalahan yang sebelumnya, Tutur akan berusaha sebisa mungkin memendam dan mengatasi masalahnya sendiri, agar supaya Wangsit tak memulangkannya ke kampung. Ya, Tutur akan meminta maaf dan menjelaskan sejelas-jelasnya pada Wangsit saat Wangsit pulang nanti. Tur, ngelamun, teriak Jenong menghampiri Tutur. Mas, Tutur takut sama Mas Wangsit. Seperti yang Mas bilang tadi, tenang. Dan kalau kamu gak merasa bersalah, santai aja. Jujur aja apa adanya. Nanti Mas ikut bantu. Urusan Mas Wangsit mau percaya atau enggak, urusan belakang. Yang penting jujur apa adanya. Iya Mas. Mas Wangsit gak akan setega itu sama kamu. Percaya deh. Dia cuma ngeredamin emosi aja. Daripada ngelampiasin ke kamu, lebih baik dia pergi. Iya Mas. Apa Mas Wangsit pernah semarah ini sebelumnya? Belum. Sama, Jeber pun belum pernah seperti ini. Bisa dibilang, kamu orang spesial, karena bisa membuat Mas Wangsit seemosi itu. Tutur masih pengen di sini. Iya tahu, kamu takut Mas Wangsit mulangin kamu kan? Tutur mengangguk. Mau Mas kasih tahu nggak cara meluluhkan Mas Wangsit? Seperti Mas meluluhkan Jeber. Mau Mas, gimana? Ya, Jenong pun membisikkan sesuatu, entah apa itu. Yang jelas Tutur terlihat geleng-geleng dan seperti menolak tak mau. Di pantai. Dan di pantai sendiri, Wangsit kini sedang bersama teman-temannya yang kebetulan selesai pulang dari rumah Jarot dan berkumpul di warung Paeti, salah satu teman Wangsit yang ada di pantai. Suasana pantai tampak rindang karena banyak pohon waru. Wangsit kini bersama Egi dan Debbie yang dulu ikut dalam pencarian Tutur. Sedangkan Basar yang tadi mengantar jemput Wangsit saat melayat di rumah Jarot tidak ikut. Kowe nyopo Wang? Tumben lesu. Ono masalah opo? Tanya Egi penasaran. Iya Wang, tumben metu. Biasane metu bengi. Warung piye mbok tinggal? Sekali-kali, biar gak bosen di warung aja. Lagian ada Jeber. Terus adikmu kok gak diajak? Ntar ngilang bingung. Enggak, dia bantu-bantu di warung kok. Syukurlah. Aku gak nyangka Jarot pergi lebih dulu, ucap Egi sedih. Iya Gi, Wangsit aja hampir bikin kita semua juga panik. Ki, es degane, ucap Paeti menyuguhkan es degan pada ketiga temannya. Jagung bakar Randy, ucap Debbie. Pedes kabeh? Yo, pedes manis.
Ya, ketiganya asik mengobrol. Namun meski begitu, jujur masih memikirkan tutur. Ya, ketika sedang asik mengobrol, HP Wangsit bergetar. Namun Wangsit mengabaikannya yang membuat kedua temannya heran dan bertanya-tanya. Sopo Wang? Angkat. Cie, gue duwe cewek Wang. Meneng-meneng wae ora kondo ora kancane. Bukan cewek. Terus sopo? Nomor gak dikenal, paling penipuan. Hah, aku juga sering dapat telepon gitu. Malah tak angkat, tak kerjain. Loh, Wang, ini jeber WA aku. Bilang apa dia? Dia bilang, Mas Dep, tolong Mas Wangsit kongkon mulai, adiknya golei. Kok dia bisa tahu aku lagi sama kamu, Dep? Lawang dia lihat status foto kita bertiga, mantai sih. Biarin aja. Lah, gimana sih? Adikmu golei iki loh. Ntar kalau hilang, bingung lagi. Nggak akan. Bilang aja aku udah pergi. Kamu kenapa sih? Udah, bilang aja gitu. Ya wes lah. Di warung Wangsit, sore ini Tutur sedih. Sudah seharian Wangsit tak pulang-pulang. Tak hanya Tutur, Jeber ikut kesal, tak tega melihat Tutur yang menangis terus. Meski tetap melayani pembeli dalam keadaan sedihnya. Tur, jangan nangis. Malu dilihat orang. Dikira apa? Mas Wangsit, kenapa lama? Udah gak usah dicari, nanti juga pulang sendiri. Tutur kangen Mas Wangsit. Iyo ngerti, sabar. Nanti kalau udah gak marah, pasti dia pulang. Mendingan kamu cuci piring, biar aku yang antar. Iya Mas. Ya, Tutur pun pergi mencuci piring. Lalu Jeber yang kesal itu kembali memvoice note Wangsit. Mas, kalau kamu gak suka sama Tutur, balikin aja dah anak orang ke rumahnya. Aku sumpek dari tadi lihat dia nangis terus gara-gara kamu. Mana dia belum makan dari tadi. Cuma pagi aja sama kamu. Siang aku aja makan gak mau. Yang ada mewek terus. Aku sampai malu sama pelanggan. Pulang gak? Kalau gak pulang, warung tak tinggal keluar sama Jenong. Mau aku tutup warungnya sore-sore. Biarin aja Tutur sendiri. Hilang gak tanggung jawab. Ya, baru kali ini Jeber berani mengancam bosnya sendiri. Saking kesal dan kasihannya melihat Tutur dan tak tega. Ber, aku pulang dulu ya. Udah mau gelap. Habis maghrib aku jemput. Kita jalan. Jadi tutup lebih awal kan? Kenapa gak mandi di sini aja? Langsung aja jalan. Bajuku di rumah. Pakai bajuku. Kan kita udah satu tubuh. Kamu bisa pakai punyaku. Lah, sempaknya gimana? Masa pakai punyamu? Oh iya, pantatmu kan bahenol. Mana muat? Atau gini aja, gak usah pakai sempak. Gondal gandul cuk. Udah aku pulang aja. Bentar aja kok. Kamu udah izin sama Mas Wangsit? Gak apa-apa, tutup lebih awal. Biarin aja, jengkel aku. Tutur gimana? Ya tinggal aja. Jangan, kasihan. Gak akan, aku udah ingetin Tutur bener-bener. Aku yakin dia ngerti kok. Sepekok-pekoknya kalau kita ngasih tahu bener-bener, pasti dia ngerti. Hitung-hitung belajar sendiri. Enggak, aku takut hilang lagi. Nanti kita panik. Ora, tenang aja dah. Kalau hilang, urusan Mas Wangsit. Orang dia nggak tanggung jawab bawa anak orang. Ya wis lah, aku balik ya. Cepetan ya. Ya. Cium dulu dikit. Seruput. Plak. Ya, Jenong pun pulang. Dan Tutur yang baru cuci piring itu kembali menghampiri Jeber yang kini memasukkan motor baru Wangsit. Mas, ada nganter? Gak ada Tur. Kamu gak apa-apa kan? Mas tinggal habis ini. Gak apa-apa Mas, biar Tutur yang jaga warung sambil nunggu Mas Wangsit pulang. Tapi ingat ya, jangan kemana-mana. Jangan mau diajak orang gak kenal. Kalau ada yang kurang ajar, mau nyolong atau apa, ini, balok kayu. Lawan, belajar jadi cowok beneran. Iya Mas. Lagian sepi Tur, kayaknya baru ada anak-anak yang baru datang. Paling cuma pesen kayak biasa. Bisa kan? Bisa Mas. Ya udah, mandi sana gantian, sholat maghrib. Iya Mas. Ya, sembari menunggu Tutur gantian mandi dan sholat maghrib, Jeber mulai menggulung tikar-tikar. Dan saat Jeber menggulung tikar, Wangsit pun datang. Mana Tutur? Gak ada, di bawah Cimok. Seketika Wangsit turun dari motor dan masuk ke warung. Dan begitu Wangsit masuk ke kamar, Wangsit melihat Tutur sedang sholat.
Wangsit pun lega, lalu mengambil handuk dan pergi ke kamar mandi. Tutur sendiri yang tak menyadari dan mengira tadi yang masuk ke kamar itu Jeber, kini keluar kamar. Dan begitu Tutur melihat motor Jeber kembali. Mas, Mas Wangsit mana? Lagi mandi. Alhamdulillah. Dia gak bakal berani ninggalin kamu, Tur. Iya, Mas. Habis ini, jelasin yang sejelas-jelasnya kalau kamu emang gak salah. Iya, Mas. Oh ya lupa, Tur. Ambilin gelas sama nampan-nampannya di posko depan, Tur. Mas lupa. Iya, Mas. Ya, Tutur semangat berlari mengambil nampan di posko depan. Dan ketika Tutur mengambil nampan dan gelas, Wangsit kembali masuk ke warung. Dan tanpa saling menyapa, Jeber langsung pergi ke kamar mandi. Dan Wangsit sholat maghrib. Dan ketika Wangsit sholat, Tutur kembali dan langsung mencuci gelas-gelas kotor. Setelah itu masuk ke warung dan melihat Wangsit kini sedang mengecek dan menyalakan motor barunya. Tutur pun menghampiri Wangsit. Mas, teriak Tutur menyapa Wangsit. Namun Wangsit hanya menatap sekilas, lalu menggeber-geber motornya, lalu mencoba menaikinya dan memutar-mutar di sekitar warung saja. Lalu kemudian kembali ke warung menghampiri Tutur, sembari duduk mengecek-ngecek bahan-bahan yang habis. Kenapa kamu belum makan? Tutur, nunggu Mas. Tutur mau minta maaf. Apa yang Mas lihat tidak seperti yang Mas bayangkan. Tutur nggak ada apa-apa sama Mas Cimo. Sumpah, Tutur sayang Mas. Wangsit melirik Tutur. Mas, jangan marah sama Tutur. Tutur sedih kalau Mas kayak gini. Wangsit diam. Mas Wang, getasnya masih. Habis, Mbak. Itu rujak lontongnya masih. Masih, Mbak. Iya, tumben masih rujaknya. Lodehnya yang habis. Tapi lontongnya lagi 2 porsi aja kayaknya. Ya nggak apa-apa, pas banget. 2 aja bungkus. Iya, Mbak. Ya, Tutur menunggu Wangsit. Dan Jeber yang sudah mandi itu kini masuk ke kamar. Lalu mengacungkan jempolnya pada Tutur. Tutur mengangguk. Dan Jeber masuk kamar untuk sholat. Nah, ini Mbak rujaknya. Nih Mas duitnya. Suun Mbak. Sama-sama. Mas udah makan? Mas belum lapar. Tadi udah makan sama teman Mas. Tutur nunggu Mas aja. Wangsit diam. Mas masih marah sama Tutur? Enggak. Jawab Wangsit singkat. Kenapa Mas diamin Tutur? Mas cuma lagi banyak pikiran. Mikirin apa? Bisa nggak? Jangan banyak nanya dulu sama Mas. Seketika Tutur menangis saat Wangsit membentaknya. Bukan membentak, hanya saja nada bicara Wangsit sedikit tinggi yang membuat Tutur sedih. Tur, Mas belum lapar. Kamu kalau mau makan, tinggal makan. Gak perlu nunggu Mas. Kamu bisa masak sendiri, ucap Wangsit menghampiri Tutur, lalu mengusap matanya. Dan begitu Tutur hendak memeluk Wangsit, ada pembeli yang datang. Mas, ada pop mie? Ada, rasa apa? Soto Mas. Berapa? 4 Mas. Sama kopi susu 4, kita ngecamp di selatan. Ini uangnya Mas. Oke, nanti diantar. Tur, udah jangan nangis. Motor Jenong datang. Tutur mengusap air matanya. Mau kemana Nong? Sapa Wangsit biasa saja pada Jenong. Biasa Mas, kencan lah. Mau ikut biar double date? Enggak, Mas habis sisa tahlil di rumah Jarot. Oh, iya Mas. Tutur diajak juga? Tanya Jenong yang membuat Wangsit melirik Tutur. Dan sorot mata Tutur berharap jawaban Wangsit mengajaknya. Enggak, dia jaga warung. Sayang, banyak anak ngecamp. Seketika Tutur merunduk sedih. Sendirian dong dia. Kamu gak apa-apa Tur? Apa ikut kita aja? Boti, bonceng 3. Enggak Mas, Tutur jaga warung aja. Lagian Mas Wangsit cuma sebentar aja kok tahlilnya, ucap Tutur sembari menatap Wangsit yang menuangkan air panas pada pop mie. Oh iya ya. Nah, Ber, udah siap? Udah sayang. Pakai motor siapa? Pakai motorku aja. Ya udah, yuk. Mas, Tur, kita jalan dulu ya. Pamit Jenong pada keduanya. Ya,
ucap Wangsit, lalu melirik Tutur yang menunduk takut menatap Wangsit. Dan begitu selesai menyiapkan pesanan, Wangsit mengantarkan sendiri. Tutur jadi serba salah. Halo, kopi? Oh, iya mas, kopi apa? Kopi hitam 1 ya. Mas Wangnya kemana? Oh, lagi nganter pesanan. Kamu siapanya, Dek? Adikku, ucap Wangsit tiba-tiba muncul. Wang, gimana gojeknya Jess? Tanya Wangsit pada Bonjes, si tukang ojek langganan di warung Wangsit. Lumayan, mungkin gara-gara banjir. Ada aja orang riwa-riwi. Yah, disyukuri aja buat anak istri. Iya Wang, Jeber mana? Keluar sama Jenong. Mas, ada mie? Ada, mie kuah apa goreng? Goreng mas, 7. Sama kopi 5, teh tawar 2. Ini uangnya, kita ngecamp di tenda kuning. Iya, nanti diantar. Oke. Tur, bantu mas buat kopi. Iya mas. Ya, dengan menyuruh Tutur seperti ini saja, Tutur sudah senang dan mengira Wangsit sudah tak marah padanya. Ya, meski belum sepenuhnya bicara. Dan setelah mengantarkan pesanan kopi dan mie, Tutur kembali ke warung. Dan terlihat Wangsit sedang sholat isya. Tutur pun menunggu sembari menunggu ada pembeli datang. Dan begitu Wangsit selesai sholat, Mas, ucap Tutur saat melihat Wangsit memakai sarung dan songkok. Mas, mau tali dulu ya? Iya mas. Mas, malam ini kita kulaan ke grosir nggak? Nggak, stok masih cukup sampai besok. Iya mas. Ya udah, mas berangkat. Di kulkas banyak sayuran. Kamu bisa masak sesukamu. Atau kalau kamu mau makanan, mas akan belikan nanti. Cat aja. Iya mas. Mas. Apa Tur? Cepetan pulangnya ya. Tutur kangen sama mas. Jawab Wangsit datar, lalu meninggalkan Tutur sendirian. Jujur, Tutur masih belum lega dengan sikap Wangsit yang masih dingin padanya itu. Dan ketika Tutur sedang sendiri menunggu pembeli, Tutur kesepian. Tutur tiba-tiba mengingat Tika. Tutur pun yang merasa tak enak itu entah mengapa kepikiran mengecat Tika. Ada rasa takut, namun Tutur mencoba memberanikan diri. Tika, lagi apa? Seketika Tika terlihat mengetik yang membuat Tutur senang. Lagi ngerjain tugas. Tika gak marah kan? Enggak, Tutur lagi apa? Lagi jaga warung. Ya, singkat cerita, di rumah duka sendiri, Wangsit dan teman-temannya yang lain baru saja selesai tahlilan. Dan kini sedang mengobrol bersama teman-temannya. Jujur, Wangsit awalnya hendak langsung pulang. Namun tak enak dengan teman-teman yang lain, yang masih kumpul berjaga di rumah duka. Wangsit tak secuek itu pada Tutur. Ada rasa khawatir dalam hatinya. Namun Wangsit yakin Tutur baik-baik saja. Wangsit hanya ingin membuat Tutur lebih kuat dan tidak manja. Namun di sisi lain, Wangsit juga masih bingung dengan hatinya. Juga masih penasaran dengan Tutur. Atau jangan-jangan azab hanya dijadikan alasan untuk Tutur sebagai tameng hubungan keduanya. Apalagi saat banjir terjadi keduanya bersama. Dan kemungkinan bisa saja terjadi itu karena Tutur penyuka sesama jenis. Sekalipun Tutur selama ini terlihat sangat mencintainya, namun bisa saja Tutur mudah berpindah ke lain hati dan menyukai lelaki lain. Jenong saja yang mengaku menyukai Jeber bisa berpaling dengan boom semudah itu ketika Jeber sempat menolak dan juga mengecewakannya. Dan itu tak memungkinkan terjadi pada Tutur yang mengaku menyukai Wangsit sejak lama. Bisa saja tertarik pada orang baru yang lebih mengerti dan memahami Tutur. Apalagi keduanya sama-sama pecinta sejenis. Wangsit tak menyalahkan Tutur juga. Mungkin ini salah satu Wangsit juga yang lambat menerima Tutur. Namun giliran Wangsit memutuskan menerima Tutur, Tutur justru dekat dengan orang lain. Wangsit jadi kesal ketika Cimo memaksa Tutur dan melecehkannya. Wangsit jadi bingung harus bagaimana. Di warung Wangsit. Di warung Wangsit sendiri, suasana warung sudah mulai sepi, namun masih ada 1-2 pembeli yang hanya pembeli kopi. Tutur yang melayani pembeli kopi itu kini sembari memasak untuk makan malam berdua bersama Wangsit. Tutur tak sabar menunggu Wangsit pulang. Wangsit pasti senang, meski masakan Tutur hanya sederhana, namun dibuat dengan rasa cinta. Tutur hanya membuat tumis kacang panjang campur pete, dan menggoreng tempe penyet dengan sambal bawang, plus telur dadar spesial. Dan tak lama kemudian Tutur pun selesai memasak.
Tutur menata lauk pauk di atas meja, dan karena sudah kurang lebih 2 jam dan waktu menunjukkan pukul 9 malam, Tutur memfoto makanan yang ia buat, lalu mengirimkannya pada Wangsit. Mas, Tutur masak buat kita berdua. Mas cepetan pulang ya, Tutur nunggu Mas, biar makan bareng-bareng sama Mas. Tutur senang ketika Wangsit membaca dan terlihat sedang mengetik. Namun begitu Wangsit membalas, Tur, Mas masih belum pulang. Mas sudah makan di tahlilan. Kamu makan sendiri aja. Seketika Tutur tak membalas, Tutur langsung terduduk lemas di kursi sembari menangis terseduh-seduh. Namun tangisnya terhenti saat ada pembeli kopi yang memanggilnya. Mas, kopi. Iya mas. Di toko baju sendiri, Jeber sedang menemani Jenong yang mencari jaket baru, dan Jeber membantu memilihkannya. Ini pantas sayang, buat kamu. Wah, cakep nih. Coba dulu, sini, aku coba pakein. Set. Wah, iya sih, aku suka banyak sakunya. Enak buat ngantongin duit receh. Tapi, apa nggak kegedean? Enggak sayang, pas. Guantengnya pacarku. Nek ngene, rangetarani nek bauti. Hus, cangkemmu. Iya sayang, sumpah. Asal kamu tahu, biar kata Boti, banyak cewek yang gak tahu, banyak yang naksir aku. Ya karena aku gak ngeliatin kalau aku Boti. Sesama homo aja, kadang salah ngira aku top. Ya gimana? No ngondek-ngondek, no kemayu, Boti maco. Percaya, aku yang sering aja malah kalah dapetin cewek. Ya udah, aku ini aja, yang warna hitam. Aku juga beli yang warna biru. Kamu beli juga? Iyalah biar couple. Oke lah, yuk bayar. Habis ini kita ngopi-ngopi di kafe. Oke. Mas, berapa? Tanya Jenong. Jadi 1. Iya mas. 450.000. Set. Loh, Ber. Seketika Jeber memberikan uang ke kasir saat Jenong baru hendak membuka dompet. Udah, aku aja. Kamu ada? Ada dong, buat pacar. Udah gak apa-apa. Lagian dari dulu kamu selalu traktir aku. Segala macam effort udah kamu lakuin hanya semata-mata buat menarik perhatianku. Dan sekarang gantian aku buat ngeyakinin kamu supaya kamu ngerasa kalau effort kamu selama ini gak rugi dan sia-sia. Karena kamu effort pada orang yang tepat. Ucap Jeber merangkul dan mengelus pundak Jenong yang membuat Mimin baper. Jenong deng. Kembaliannya? Makasih mas. Nah sekarang lanjut, aku mau traktir kamu ngopi. Kamu mau makan apa Nong? Kita mau ngopi di mana? Ada, aku tahu. Tapi nanti kita take away buat Tutur ya. Aku kepikiran Tutur, katamu tadi belum makan. Kasian. Bentar, coba aku telepon dulu. Takutnya dia udah makan. Halo Tur, udah makan belum? Apa? Kebangetan. Ancen mbok nih ancuk tenan. Tunggu bentar. Aku pulang. Tut. Piye Ber? Sayang, kita makan di warung aja ya. Gak apa-apa kan? Kenapa emangnya? Si Tutur udah bela-belain masak buat Mas Wangsit. Biar makan berdua. Mas Wangsit malah gak pulang-pulang dan nyuruh Tutur makan sendiri. Katanya udah makan di tahlil. Ya mbok pulang hargain Tutur. Ya mbok biar udah kenyang nyicip kek, pakai syarat aja biar ngergani. Atau minimal nemenin Tutur makan. Lagian kan masih banyak teman-teman lainnya yang melekan di sana. Mbok kah? Heran aku sama orang itu. Ancen mbok ne ancuk. Kamu gak ngaca. Kamu juga sebelumnya mbok ne ancuk sampai Mas Wangsit greget dan sekarang giliran kamu. Ya iya sih, tapi kayaknya lebih parah dia deh. Padahal dulu itu gak kayak gini. Kamu juga tahu kan, orangnya dewasa. Kok malah ketemu Tutur jadi kayak anak kecil, diam-diam gak jelas. Kok jadi ikutan pekok? Itulah cinta, bisa merubah sikap seseorang dan bisa merubah apapun. Iya sih, bolah. Ya sudah, kita makan di warung nemenin Tutur. Lagian masakan Tutur gak kalah enak dari restoran atau kafe-kafe. Apalagi sambelnya, mantep Ber, aku suka banget. Lah ya itu, sikap. Di warung Wangsit,
Di warung Wangsit sendiri, Tutur masih duduk terdiam di depan warung. Nafsu makan Tutur hilang seketika saat mengetahui Wangsit sudah makan dan tak pulang-pulang. Tutur kini menunggu Jeber dan Jenong datang. Sudah hampir setengah jam, tak ada yang memesan kopi. Mungkin semua pengunjung yang ngecamp sudah memesan kopi dan makan. Suasana tampak sunyi. Tutur merasa kesepian. Tutur bingung bagaimana membuat Wangsit percaya dan meluluhkan hatinya. Apa harus dengan... Tur! Teriak Jeber dan Jenong akhirnya datang. Seketika air mata Tutur menetes, air mata mengadu pada keduanya. Jenong seketika menghampiri dan merangkul Tutur. Udah, Mas bilang apa tadi? Cinta itu butuh perjuangan dan pengorbanan. Dan ini salah satunya. Mas yakin, lambat laun kamu akan semakin kuat. Wes, gak usah peduliin Mas Wangsit. Tutup, makan. Iya Mas, Tutur belum makan. Ayo Mas. Kamu juga harus makan ya Tur. Bucin boleh, tapi goblok jangan. Kemarinan waktu Mas dicuekin dan lagi berantem sama Jeber, Mas tetap makan kok. Ya kali ngorbanin diri sendiri, sedangkan dia enak-enak aja makan tanpa mikirin perasaan kita. Nyindir. Iya Mas. Wih, enak banget nih oseng kacang panjang pete. Ucap Jenong mengambil nasi dan mengambil lauk pauk. Jeber pun mengambil nasi dan juga lauk. Dan bergantian dengan Tutur yang mengambil lauk. Jenong dan Jeber mengambil sendok. Kemudian keduanya menyendokkan nasi hingga kemudian... Set. Tur, tak suapin. A. Hah? Seketika Tutur terkejut saat Jeber dan Jenong menyuapi Tutur. Ayo buka mulutmu. Ayo Tur. Tutur membuka mulutnya. Set. Jenong menyuapi Tutur. Set. Kini giliran sendok Jeber yang masuk ke mulut Tutur. Tutur tersenyum senang. Setidaknya keduanya menghibur lara dan kecewa pada Wangsit. Enak banget Tur sambelmu. Jos, puji Jenong. Habisin ya Mas. Pasti habis Tur. Gak bakal rugi kamu masak malam ini. Ah, ribet. Makan pakai sendok. Paling enak pakai tangan biar lebih mantep. Enak banget osengnya. Pedas manis gurih. Ayo Tur, yang banyak kamu makan. Iya Mas. Tutur senang melihat keduanya makan dengan lahap. Di rumah duka sendiri, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Wangsit yang jujur sedari tadi tak tenang itu memilih untuk pulang. Meski beberapa teman lain ada yang begadang bahkan sampai 7 hari. Namun Wangsit yang memiliki kesibukan menjaga warung mau tak mau harus pamit. Ya, Wangsit pun pulang. Tak terasa perutnya lapar lagi. Wangsit berniat makan lagi bersama Tutur. Pasti Tutur mengharap kedatangannya. Dan Wangsit mengira jika memang Tutur setia menunggunya, Wangsit akan percaya jika Tutur benar-benar mencintainya. Dan Wangsit akan percaya jika bukan Tutur yang gatel pada Cimo, namun Cimo sendiri yang homo gatel yang menggoda adiknya. Ya, tak lama kemudian motor Wangsit pun sampai. Warung terlihat tutup. Dan begitu Wangsit buka pintu, Tutur ketiduran di sofa, lalu Wangsit mengecek makanan di atas meja. Namun makanan sudah tak tersedia. Ada rasa lega dalam hati Wangsit, itu artinya Tutur sudah makan. Namun ada rasa sedikit kecewa, mengapa Tutur tak menunggunya saja? Tidak mungkin Tutur menghabiskan semua makanan sebanyak itu sendiri. Lalu, apa Tutur kecewa dan membuangnya? Tidak mungkin, Tutur adalah anak yang selalu pandai bersyukur. Dan sehingga tidak mungkin Tutur membuat makanan itu terbuang sia-sia. Wangsit kembali menghampiri Tutur. Jujur, Wangsit tak tega mengabaikan Tutur seharian, namun hatinya sedang tidak baik-baik saja saat ini. Banyak sekali yang ia pikirkan, mulai dari perasaannya yang mulai jatuh cinta pada Tutur, juga penolakan Tutur yang takut pacaran dengannya karena azab, dan bagaimana cara agar menghilangkan rasa gairahnya ketika sedang berdua dengan Tutur. Itulah mengapa Wangsit cemas. Ya, Wangsit yang tak tega melihat Tutur tidur di sofa itu seketika mengangkat tubuhnya pelan-pelan. Dan begitu Wangsit berhasil mengangkat tubuh Tutur, set. Bos! Dek. Seketika Wangsit terhenti, begitu mata Tutur terbuka, keduanya saling menatap, satu sama lain, hingga kemudian, set. Tutur turun dengan sendiri. Kenapa kamu tidur di sofa? Tanya Wangsit sembari duduk membuka laci. Dan ternyata Tutur sudah merapikan uang penghasilan hari ini. Tutur, nunggu Mas. Jawab Tutur saat Wangsit mencatat apa-apa saja yang akan dibelanjakan besok ke pasar.
Kamu udah makan kan? Udah mas. Kenapa kamu gak nunggu mas? Tadi kan mas bilang udah makan. Emang kamu habisin semuanya? Enggak mas, tadi mas Jeber nelpon. Tadinya mau dibeliin makan, tetapi tutur bilang udah masak. Dan tutur kasih tahu kalau mas nggak pulang. Jadi mereka makan di sini bareng-bareng. Sekarang mas yang lapar lagi. Tutur masakin lagi ya. Di kulkas masih ada sayur. Nasinya juga masih di Magicom. Nggak perlu. Lama, mas udah mulai ngantuk. Tapi mas lapar. Tutur buatin nasi goreng aja. Bentar, biar mas nggak ngantuk. Tutur buatin kopi ya. Ya sudah. Ya, Tutur pun membuatkan kopi untuk Wangsit yang sedang sibuk mencatat. Ini mas, kopinya. Jawab Wangsit datar. Lalu Tutur membuatkan nasi goreng untuk Wangsit. Suara ulakan cobek untuk membuat bumbu nasi goreng terdengar berisik. Hingga kemudian, preng, aroma nasi goreng sungguh menggugah selera Wangsit. Tutur tak menyadari jika Wangsit kini tersenyum di belakangnya. Ya, tak lama kemudian nasi goreng pun jadi. Ini mas, pelan-pelan ditiup dulu, masih panas. Ya, Wangsit pun meniup nasi gorengnya. Dan begitu satu suap masuk ke mulutnya, Wangsit terdiam. Gimana mas? Biasa aja. Dek. Seketika Tutur sedih. Perasaan porsi seasoning bumbu sudah pas. Biasa gimana mas? Kurang apa? Nanti kapan-kapan biar Tutur koreksi rasanya. Hambar. Lebih ke keasinan sih, ucap Wangsit. Bohong, padahal rasanya luar biasa enaknya. Masa sih mas? Perasaan Tutur sedikit ngasih garam. Iya, katanya orang yang keasinan itu kalau cewek pengen kawin lagi. Gak tahu kalau homo apa pengen cari cowok lagi, ucap Wangsit seolah menyindir. Namun yang disindir gak merasa. Maaf ya mas, kalau gitu jangan dimakan kalau keasinan. Sini Tutur buang aja, kasih makan ayam tetangga besok. Daripada mas darah tinggi keasinan. Jangan, nanggung, lapar, ucap Wangsit menahan piring yang hendak direbut Tutur. Dan malah menghabiskannya. Antara gak enak campur senang Tutur rasakan. Gak enak karena kurang memuaskan lidah Wangsit. Tapi senang, Wangsit tetap saja menghabiskannya. Sini mas, piringnya, ucap Tutur kemudian mencuci piring dan wajan ke belakang. Dan begitu selesai, Wangsit rupanya sudah masuk kamar. Dan Tutur pun masuk. Tutur melihat Wangsit terbahan dan terlihat cuek membelakangi Tutur. Jika biasanya Wangsit mengambil selimut dan membawa Tutur ke pelukannya, tapi tidak dengan malam ini yang kembali dingin. Dan Tutur mendekatinya. Mas masih marah? Wangsit diam. Mas ngantuk. Bohong, mas gak ngantuk. Mas masih marah. Mas mau apa? Tutur gak tahan. Mas diemin Tutur kayak gini. Mas mau apa? Mas mau pacaran? Ayo, Tutur gak mau mas marah. Tutur mau mas percaya kalau Tutur gak ada apa-apa sama mas Cimo. Tutur sayangnya sama mas. Ucap Tutur yang tak tahan meluapkan rasa sedihnya. Tur, berisik, mas ngantuk. Mas jahat. Tur, kalau kamu gak mau diem, mas perkaos loh. Ayo. Hah? Ayo, Tutur gak apa-apa. Mas bercanda, dosa Tur. Ingat, kamu yang takut sendiri kan? Iya, tetapi Tutur gak mau mas marah sama Tutur. Wangsit diam. Mas. Wangsit memejamkan mata. Mas, lihat Tutur. Wangsit tak menoleh. Mas, lihat Tutur. Jabang bayi, Tur. Seketika Wangsit bingung ketika melihat Tutur yang berdiri dan dalam keadaan bugil di depan Wangsit, sembari menggenggam sesuatu di tangan kanan dan kirinya. Kata Mas Jenong, satu-satunya agar Mas percaya sama Tutur cuma dengan cara ini. Cara apa? Pakai celanamu. Mana panjang sekali manukmu. Gak malu sama Mas?
Tutur menggeleng. Tur, tutup manu Tutur mendekati Wangsit. Kamu mau apa, Tur? Ini mas, pelumas, kondom. Tutur rela, tetapi mas yang nanggung dosa ya. Seketika tangan Wangsit gemetar saat menerima kondom dan pelumas dari Tutur. Hingga kemudian, mas gak mau. Tapi Tutur mau. Mas gak ngerti cara pakainya. Tutur tahu caranya. Mas Jenong sama Mas Jeber udah ngajarin Tutur. Tur, mas bilang tidur. Lagi-lagi Wangsit membentak Tutur dengan tegas. Tutur kembali menangis di belakang Wangsit. Namun kali ini Wangsit mengabaikannya dan malah ditinggal tidur. Tutur bingung, mengedipkan mata, berpikir bagaimana menaklukkan Wangsit. Bahkan sudah hampir setengah jam Tutur tak bisa tidur. Ya, Tutur mengingat-ingat lagi pesan Jenong. Tur, kalau cara halus gagal, terpaksa cara kasar. Paksa. Di rumah Jenong. Di kamar Jenong sendiri, seperti biasa, Jeber sedang membuahi Jenong, dan Jenong merintih halu sembari merintih kenikmatan. Hamili aku, Ber. Ini lagi dihamilin, sayang. Kalau kita bisa punya anak kita kayak apa ya? Anak setan. Duh, Nong, sehari gak ngeleboni bolonganmu, rasanya stres. Ternyata, kentuiku enak ya, Nong. Mulai saiki, kita bikin peraturan. Kentu minimal 3 kali sehari, kecuali sakit. Itu minimal. Maksimal suka-suka aku. Bragas. Bah no, enak. Aku gak tahan, Nong. Podo, aku kudu nguyuh woh. Dan ketika keduanya hampir keluar, HP Jenong berbunyi. Tutur video call. Seketika keduanya panik dan langsung menutupi selimut. Angkat, Nong. Tumben. Tur, piye? Loh, mudah. Nyapa nangis? Mas, aku ditinggal Mas Wangsit pergi lagi. Kok bisa? Gara-gara nurutin Mas Jenong, Tutur dimarahin. Padahal udah sesuai saran Mas Jenong. Gimana maksudnya? Tadi sebenarnya Mas Wangsit udah Tutur ajak. Tutur juga udah gak pakai baju di depannya. Tutur juga udah kasih pelumas sama kondom. Tetapi dia nolak. Katanya gak ngerti caranya. Tutur malah ditinggal tidur. Terus pas Mas Wangsit tidur, Tutur ingat pesan Mas Jenong. Kalau gak bisa secara halus, ya cara kasar. Dipaksa. Ya udah Tutur praktekin yang Mas ajarin. Gimana praktekinya? Ya kondomnya Tutur pakai, pelumasnya Tutur olesin di bool Mas Wangsit. Kan kata Mas kondomnya pakai mano, pelumasnya buat bool sama diolesin di mano. Tapi pas Tutur coba paksa masukin dan udah masuk, bukannya Mas Wangsit senang, Mas Wangsit malah kesurupan, jerit-jerit terus mau mukul Tutur, tapi gak jadi, malah mukul tembok, ninggalin Tutur sendiri. Goblok, kok jadi kamu yang nusbol, kebalik pekok, ucap Jeber menepuk jidat. Waduh, Mas Wangsit silitnya jebol dong.